Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Baik, Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bulan luar puasa biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, Suatu dan terus penuh gara-gara semangat pegang untuk belajar. ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa sebelum belajar ya. Kita harus ingat di setiap kita melakukan aktivitas apapun, kita awali dengan berdoa. Berdoa, eh, Ibu tunjuk salah satu siswa yang ada di dalam kelas ini ya. Ibu tunjuk kepada Adik Nurjana. Ayo Adik Nurjana. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islami dinan wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ulang selesai. Oke, terima kasih kepada Adik Nurjana ya. Semoga Doa doa yang kita panjatkan tadi membuat kita lebih siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran siswa ya, siswa yang ada di dalam ini. Ibu akan mengabsen siswa ini satu persatu. Jadi apabila Ibu menyebutkan nama, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Dengar anak-anak? Iya, Ibu. Yang pertama, Sri Yuningsi. Hadir, Bu. Oke, baik. Lanjut. Apning Ismail. Hadir, Bu. Ya. Dewis Dalanggo. Dewis Dalanggo ada? Hadir, Bu. Hadir. Dengan namanya disebutkan ya. Ya. Vince Pakaya. Hadir, Bu. Ada Vince? Ya. Hastuti Hadir, Bu. Diko. Hastuti. Diko. Ada? Irawati Naue. Hadir, Bu. Irwan Yunus. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Irmawati Kadir. Hadir, Bu. Kadir hadir? Ya, bagus. Kartinda tahu. Hadir, Bu. Bagus. Nikma Paneo. Hadir, Bu. Lisna Gobel. Hadir, Bu. Yasin Datu. Hadir, Bu. Norma Asale. Hadir, Bu. Yuan Gobel. Hadir, Bu. Yang terakhir Rahmiati Pemulu. Hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang Ibu sebutkan tadi tapi tidak menyebut hadir? Ada? Atau dia tidak hadir hari ini? Ibu, Saya tidak ada kutipan. Asa mau keluar dari kelas. Oh iya, maaf ya. Ibu keliru. Iya. Ya, Anita Karim. Hadir, Bu. Ya, siswa kita yang satu ini adalah siswa yang super aktif ya di kelas ini.
Jadi apabila namanya Siska tidak hadir disebutkan, belum tibu Hadir, panggil. Bu. dia akan Siska merengek. haru belum tibu panggil. Siapa lagi? Ya, Siska Siska haru Kaharu. Bu. Ya, berarti kita yang ada di dalam kelas ini, alhamdulillah hadir semua ya. Saya mau Oke. baca nanti habis tujuan saja. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Salam dan Ibu salam ingin untuk anak-anak soleh. melakukan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini mesti kita sepakat antara guru dengan siswa. Jadi, kalau menurut Anda apa yang harus disepakati di saat pembelajaran sedang berlangsung? Tidak boleh beribut, Bu. Tidak ada yang Tidak makan ribut. minum di dalam kelas, Bu. Tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh makan sementara belajar. Apalagi? Harus tertib. Tertib. Tertib itu artinya kita ketika ingin buang air, tidak bisa langsung menerobos keluar ya. Kita harus minta izin dulu sama guru yang ada di dalam kelas. Atau sama ketua kelas. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi pelajaran hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dengan tema asiknya belajar Quran Surah Al-Alaq. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, anak-anak, Ibu ingin menjelaskan materi surah Al-Alaq ini ada 19 ayat ya, tetapi yang akan kita pelajari pada kelas 3 ini hanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu membiasakan membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, peserta didik mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ini ada pertanyaan anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu surah yang pertama kali turun? Tahu, Bu. Apa coba? Surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Adik. ada yang tahu lagi. Mengapa surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Saya tidak tahu, Ibu. Belum tahu, Bu. Nah, Belum tahu. kita Masa manis-manis. sebelum kita masuk pada pengertian surah Al-Alaq, maka perhatikanlah video yang akan Ibu tampilkan ini ya.
Tidak ada suara ini video, Bu. Kesalam balik juga yang selesai. Suara-suara. Mohon maaf ya anak-anak. Ibu mengira bahwa di video tadi itu ada suaranya. Ternyata suara itu hanya kedengaran di laptopnya ibu. Ternyata tidak tersampaikan ke anak-anak. Ibu mohon maaf ya anak-anak. Tapi dari surah Al-Alaq yang kalian sudah amati tadi, meskipun suaranya tidak kedengaran, Tapi di sudah sini ingin ibu jelaskan pengertian Quran surah Al-Alaq tersebut. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Alaq diambil dari kata alaq yang berarti segumpal darah. Surah ini memiliki makna yang sangat mendasar dan penting dalam ajaran Islam. Secara garis besar, makna dari surah Al-Alaq yaitu menekankan ilmu pengetahuan dan proses penciptaan manusia. Nah, dari pengertian surah Al-Alaq ini, apakah ada yang tersangkut dalam pikiran anak-anak? Apa yang menjadi atau apakah ada pertanyaan yang anak-anak ingin sampaikan ke ibu? Atau ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ada, Bu. Oke, siapa ya? Nurjana kamu, Le. Oke, adik Nurjana, silakan. Bu, di sini dijelaskan surah Al-Alaq adalah surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bukan surah Al-Fatihah, Bu? Karena setiap kita membaca itu biasa surah Al-Fatihah yang duluan dibaca. Kenapa bukan surah Al-Fatihah yang diturunkan pertama, cuma surah Al-Alaq? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu Ibu buat Dana. Nah, sekarang ingin Ibu jawab pertanyaan dari adik Nurjana. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang disebut dengan Fatihatul Kitab. Sedangkan surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perintah membaca. Nah, sampai itu disebut surah Al-Alaq itu adalah surah yang pertama kali diturunkan karena di situ ada perintah untuk membaca. Bagaimana, Adik Nurjana? Iya, Bu. Terima kasih. Nah, Nah, itu. itu. Apa ada teman-temannya Nurjana yang ingin menjawab atau ada apa perbedaan pendapat dengan Ibu? Kalau tidak ada, maka pelajaran kita akan lanjutkan. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian surah Al-Alaq, maka Ibu minta kepada siapa ya? Irawati Naue. Coba Irawati Naue bacakan kembali surah Al-Alaq yang ada di video tadi. Nanti kalau bacaannya tidak sesuai, nanti Ibu yang akan luruskan. Oke. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Oke, baik sekali ya adik Irawati telah membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan bacaannya pun Ibu dengar sudah fasih. Kepada adik-adik yang lain, ada yang bisa menerjemahkan artinya? Mulai dari pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu artinya? Nah, Sekarang sekarang Ibu akan jelaskan. Mulai dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, Alladzi allamal bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hukum bacaan qalqalah. Yang pertama, pengertian qalqalah. Qalqalah berarti suara getaran atau getaran suara. Getaran yang dilambangkan oleh huruf kaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau lebih simpelnya, kalian agar lebih mengetahuinya, sebut saja baju di toko. Nah, itulah huruf-huruf qalqalah. Ada ba, ja, ta, ko, dan dal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian qalqalah, qalqalah terbagi dua macam. Nah, qalqalah yang pertama yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disukun atau mati. Contohnya, ada yang bisa membaca ini? Ada? Halo anak-anakku. ada Ada yang yang bisa bisa membaca membaca yang yang Ibu Ibu tampilkan ini? tampilkan ini? Nah, Nah, qalqalah Ada. sugra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disukun atau mati. Contohnya, falyada ar-ruj'a la yatgha iqra waqtarib. Itulah contoh dari qalqalah sugra ya. Perhatikan ini anak-anak, karena sebentar kalian akan mendapat tugas berkaitan dengan qalqalah tersebut. Jadi Ibu mohon kalian memperhatikan ini. Kita lanjut ke qalqalah kubra. Nah, ini contoh dari qalqalah kubra. Yang pertama, al-uqad, waqab, al-falaq, as-sira, as-sirat.
Al-Buruj. Paham anak-anak? Bu. Ah, Ibu ingatkan kembali ya. Perhatikan apa yang Ibu jelaskan. Karena sebentar nanti adik-adik ini akan mendapat tugas dari Ibu yang berkaitan dengan kol-kolat tersebut. Ya, Bu. Lanjut. Nah, kita masuk pada pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca dan menyebut nama-namanya. Membaca adalah langkah pertama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, dari ayat pertama ini, tanpa membaca, kita tidak akan mendapat pengetahuan ya anak. Jadi, segala apa yang kita ketahui ini, semuanya dari membaca. Pokoknya, pokoknya kalau kita tidak membaca, maka ilmu pula yang kita dapat kurang, bahkan tidak ada. Jadi intinya kita harus membaca. Nah, karena membaca itu adalah eh, kunci dari segala pengetahuan kita. Yang kedua, pesan pokok yang kedua, Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang kecil, segumpal darah. Jadi kita ini hidup cuma dari hal-hal yang kecil, cuma dari segumpal darah. Tembus ini Jadi yang mengingatkan kita untuk bersyukur atas penciptaan kita. Jadi kita ini diciptakan hanya dari segumpal darah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Anak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi awal prosesnya kita itu dari mana? Dari Cuma dari segumpal darah. Jadi kita hidup di dunia itu tidak ada yang perlu disombongkan. Lanjut ke ayat 3. Ayat ketiga yaitu Allah adalah Tuhan yang maha mulia, yang memberikan kita kemampuan untuk belajar dan memahami. Allah yang maha mulia, yang memberikan kita kemampuan untuk belajar dan memahami. Sungguh besar ya nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita umat manusia. Diberi kemampuan untuk berpikir, belajar, memahami. Allah Maha Mulia ini berarti apa yang kita dapatkan pada pelajaran ini maka akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma belajar di dalam kelas ini ya adik-adik. Apa yang kita dapatkan pelajaran yang baik dari sekolah itu perlu kita terapkan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, Allah mengajarkan manusia dengan pena, simbol dari pentingnya menulis. Allah mengajarkan manusia dengan pena, simbol dari pentingnya menulis dan belajar melalui alat tulis. Jadi, ini simbol ini dari pena ini itu mengajarkan kita untuk menulis melalui alat tulis. Dan ayat yang kelima, Allah memberikan pengetahuan kepada manusia meskipun sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa. Kita harus rajin belajar agar dapat memahami ilmu yang Allah titipkan. Ini artinya Allah memberikan kepengetahuan kepada manusia. Meskipun sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa. Artinya ini apa anak-anak? Artinya kita dari yang kita tidak tahu, maka kita diajarkan untuk membaca menjadi tahu. Dengan menggunakan
pena tersebut. Jadi dari kecil kita tidak tahu apa-apa, setelah besar kita diajarkan orang tua untuk mengenal lingkungan, belajar, membaca, maka kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi utama dari pesan pokok ini adalah membaca ya. Kunci utamanya ini adalah membaca. Kalau kita tidak membaca, kita tidak mendapatkan pengetahuan. Ya, Bu. Nah, dari pesan pokok yang Ibu sampaikan tadi, atau dari slide pertama sampai dengan pesan pokok ini, apa ada anak-anak yang belum paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini? Sebelum kita masuk pada tugas. Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Sudah paham. Paham semua ini? Ya. Oke, kalau sudah paham, berarti kita masuk pada slide selanjutnya. Jadi, di pembelajaran kita hari ini tentang materi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, mari bersama kita berkomitmen untuk menjaga semangat mencari ilmu, menghargai wahyu Allah sebagai sumber kebenaran, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, bersyukur atas nikmat ilmu, dan menerapkan ilmu untuk kebaikan umat. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dengan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hubungan antara surah Al-Alaq dengan hadis ini ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama, ilmu sebagai landasan ibadah. Artinya, perintah membaca dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengajarkan bahwa ilmu adalah dasar dari segala bentuk ibadah, termasuk sholat. Yang kedua, kewajiban sholat sebagai bentuk hubungan dengan Allah. Artinya, sholat sebagai ibadah utama dalam Islam adalah cara untuk mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengembangkan hubungan dengan sesama melalui ilmu. Artinya, menjaga hubungan baik dengan sesama mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan sesama seperti menghargai satu sama lain. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak melalui LKPD ini ya. LKPD ini artinya lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak LKPD ini akan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam slide tersebut. Yaitu Anda akan menentukan hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Alaq. Hukum bacaan Qalqalah yang akan kalian cari pada ayat tersebut. Maka dari itu, Ibu akan membagikan kelompok. Yang pertama, kelompoknya Apning. Yang kedua, kelompoknya Dewis. Dan yang ketiga, kelompoknya Irwan. Irwan ini ada sekelompok dengan Yasin, Nurjana dengan Irawati. Kelompoknya Apning ada Nikma, ada Vince, dan ada Kartin. Kelompoknya sisanya bergabung di kelompok yang masih kurang anggotanya. Kelompok yang sudah selesai? Ya, Bu. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 1.
Kelompok 1, Anita Karim, Apning Ismail, Dewi Dalanggo, dan Vince Pakaya. Mana ketua kelompoknya? Ibu akan meminta 2 kelompok saja yang untuk mempresentasikan tugas kali ini. Oke, kelompoknya Apning sudah siap? Siap. Ya, silakan diberikan kesempatan kepada adik Apning untuk mempresentasikan tugasnya. Iya, hukum bacaan Qalqalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama. Di ayat pertama ada kholaqo. Kholaqo. Oke. Kemudian Ayat ayat pertama, kedua ada di ayat kholaq pertama ada kolako. Di ayat kedua, alaqo. oke. Yang ayat ketiga tidak ada. Yang ayat ketiga tidak ada. Ayat keempat, Allazi allama bil qalam. Tidak ada. ya bagus. Ayat kelima, Ayat kelima tidak ada juga. nah, oke. Tepuk tangan dulu buat adik Apning atau kelompok 1 ya. Berarti selama Yeay. menjelaskan tadi, mereka ini tidak mau bertanya, tapi mereka paham. Jadi Ibu sungguh senang ya, sangat senang. Lanjut untuk kelompok berapa lagi yang sudah siap? Kelompoknya adik Nurjana? Kalau kalau untuk kelompok kami, Ya. ayat pertama itu ada Iqra, ayat Oke. ketiga juga Iqra. Itu masuk dalam Qalqalah kubro, besar. Oke. Ya. Jadi Ibu sangat senang bahwa kalian itu meskipun tidak banyak tanya jawab di saat proses pembelajaran, tapi ketika diberikan tugas, Anda paham. Gitu anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Ibu sangat senang sekali kepada anak-anak hari ini eh, karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Anak-anakku, em, sekarang kita akan menyimpulkan bahwa surah Al-Alaq ini mengajak kita untuk terus mencari ilmu, mengingat asal-usul kita ini sederhana, dan menyadari bahwa segala ilmu yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilmu pula kita dapat memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, dan lebih dekat dengan Allah. Itulah kesimpulannya ya. Jadi kita harus mengetahui asal-usul kita dari mana, kemudian kita mencari ilmu mulai dari membaca, dan segala eh, ilmu yang kita dapatkan itu hanyalah titipan Allah. Jadi Ibu ingatkan kepada anak-anak, jika kita di lingkungan masyarakat, maka kita berperilakulah sebaik mungkin, berperilaku yang terbaik. Ya, karena kita sebagai siswa, kita itu menjadi eh, panutan kepada anak-anak yang putus sekolah. Karena tidak semua anak itu seberuntung kita ya. Masih di luar sana itu masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, termasuk mencari ilmu tersebut. Oke, eh, dengan penutup hari ini, maka berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh
Apning Ismail dengan surah Wal Asri. Ya, baik teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa sama-sama ya. Doa saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Bilhaq وتواصوا بالصبر sabri. الله العظيم. Ya, terima Alhamdulillah. kasih kepada adik Apning dengan dibacakannya surah Wal Asri, maka berakhirlah pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.